Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dita Pramesti, NIM D400 180156 dari kelas F Praktikum Instalasi Residensial. Video kali ini tentang cara pembuatan kabel UTP strike dan crossover. Langsung saja pada pembuatan atau cara membuat kabel UTP strike dan crossover. Yang pertama, kita pasti membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan nanti yaitu 1. Tang crimping, kabel UTP, konektor RJ45 dan kabel tester. Ini merupakan gambar atau contoh gambar dari beberapa alat dan bahan yang digunakan. Untuk gambar yang pertama itu merupakan tang crimping. Tang crimping ini nanti yang digunakan untuk menjepit ujung konektor RJ45. Untuk gambar yang kedua, ini merupakan kabel UTP. Kabel UTP ini merupakan jenis kabel yang terbuat dari jenis bahan penghantar tembaga yang memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Nah, ini nanti biasanya disambungkan ke konektor RJ45 dan terhubung ke komputer. Untuk gambar selanjutnya yaitu konektor RJ45, merupakan sebuah konektor yang nantinya akan dipasang pada ujung kabel UTP. Gambar yang keempat yaitu kabel tester. Kabel tester ini adalah alat yang digunakan untuk menguji hasil crimpingan kita. Jika hasil crimpingannya nanti salah, maka lampu di kabel tester tidak akan menyala. Dan jika crimpingan nanti sudah benar, maka lampu yang ada di kabel tester akan menyala secara otomatis. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan kabel UTP strike dan crossover. Nah, untuk percobaan yang pertama ini yaitu pembuatan kabel UTP strike. Kabel UTP strike ini nanti kedua ujungnya sama. Untuk susunan warnanya sama. Langkah yang pertama yaitu kupas ujung kabel sekitar 2 cm sehingga kabel-kabel yang ada di dalamnya terlihat seperti pada gambar. Yang kedua, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Kemudian rapikan berdasarkan warnanya. Nah, untuk kabel strike ini susunan warnanya yaitu orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu, potong bagian ujungnya sehingga rata satu sama lain. Ini adalah tabel untuk susunan warna kabel strike dan crossover. Untuk kabel strike, ujung pertama kabel dan ujung kedua itu sama-sama susunannya. Dan untuk crossover itu ujung yang pertama dan ujung yang kedua berbeda. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu kemudian masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 sesuai dengan urutannya. Pada jack RJ45 ini terdapat beberapa pin. Pada gambar dapat dilihat terdapat 8 pin. Pin pertama, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai pin ke-8. Nah, kemudian kan masukkan kabel ke dalam jack RJ45 dengan urutan. Urutan itu yang dimaksud untuk pin yang pertama itu untuk kabel orange putih yang tadi telah digabungkan. Untuk pin yang kedua untuk warna orange. Untuk pin yang ketiga hijau putih, pin keempat biru, pin kelima biru putih, pin keenam hijau, pin ketujuh coklat putih, dan pin ke-8 coklat. Kemudian masukkan seperti gambar yang kedua. Nah, nanti akan jadi seperti gambar yang ketiga seperti ini untuk kedua ujung yang telah dimasukkan ke dalam jack RJ45. Langkah selanjutnya itu adalah menggunakan tang crimping. Caranya, masukkan jack RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam mulut tang crimping yang sesuai sampai bagian pin jack RJ45 berada di mulut tang. Nah, kemudian jepit jack tadi dengan tang crimping hingga seluruh pin mengencang pada kabel. Biasanya sih jika
pin jack sudah menancap akan mengeluarkan suara klik pada tang cerimping. Nah, untuk ujung yang pertama sudah selesai. Kemudian lakukan percobaan tadi untuk ujung yang kedua. Kemudian setelah semua ujung sudah terpasang ke dalam jack RJ45, kita cek menggunakan kabel tester. Untuk langkah kelima yaitu menggunakan kabel tester. Caranya, masukkan ujung-ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Kalau lampu LED yang ada pada kabel tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8, berarti Anda telah sukses. Dan kalau ada salah satu yang tidak menyala, berarti kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Cara paling mudah yaitu Anda tekan atau press lagi menggunakan tang cerimping. Kemungkinan pinnya belum tembus. Kalau sudah Anda tekan tetapi masih tidak menyambung, maka coba periksa korespondensinya antara pin udah satu-satu atau belum. Nah, jika sudah sampai ke langkah kelima, berarti ini adalah sudah selesai dalam pembuatan kabel strike. Kemudian cara membuat kabel crossover ini sama dengan cara membuat kabel strike. Hanya saja susunan warna pada ujung kedua kabel crossover ini nanti yang berbeda. Untuk susunan warnanya, untuk kabel crossover yang ujung kedua ini seperti, untuk susunannya yang kabel kedua tadi yaitu hijau putih, hijau, orange putih, biru, biru putih, orange, coklat putih, coklat. Nah, itu nanti disusun untuk hijau putih pin pertama dan seterusnya sampai coklat pin ke-8. Nah, untuk pembuatan kabel strike dan crossover ini sudah selesai, cukup seperti itu saja, sangat simpel dan mudah untuk dipraktikkan. Nah, di sini dari apa yang saya bicarakan ini dapat saya simpulkan untuk pemasangan kabel strike dan pada kabel strike ini kedua ujungnya sama, dan untuk kabel crossover kedua ujungnya berbeda, yaitu ujung pertama susunannya sama dengan kabel strike dan ujung kedua berbeda seperti yang dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya ada dalam tugas untuk mencari implementasi dari kabel strike dan kabel crossover. Nah, untuk yang pertama implementasi kabel strike. Untuk implementasi kabel strike ini menghubungkan dua device yang berbeda. Nah, contohnya itu switch dengan router, atau komputer dengan switch, atau komputer dengan LAN, dan router dengan LAN. Nah, untuk implementasi kabel crossover yaitu untuk menghubungkan device yang sama. Contoh, komputer dengan komputer, switch dengan switch, seperti itu. Cukup penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.